Halo semuanya. Eh, Kali ini akan saya sampaikan analisis yang berkaitan dengan percobaan tersarang. Nah, sebelum itu saya akan sampaikan juga bagaimana perbedaan antara percobaan berfaktor dan percobaan bersarang itu. Langsung saja kalau kita misalnya punya teladan seperti ini. Andekan. Jadi ini ada faktor mesin, ada mesinnya ada 5 taraf, yaitu A, B, C, D, E. Kemudian di sini ada head. Walaupun sebetulnya data ini adalah data tersarang, tapi kita paksakan kalau kita misalnya untuk mengilustrasikan bagaimana percobaan berfaktor itu. Jadi di sini ada headnya 1, 2, 3, 4. Jadi ini katakanlah ini faktor B. Ini faktor A, faktor pertama yaitu mesin, faktor kedua itu head. Dalam percobaan berfaktor, maka taraf dari perlakuan atau perlakuan keseluruhan itu ya dibentuk dari kombinasi taraf-taraf dari faktor itu. Jadi kalau di sini faktor mesin itu ada 5 taraf, faktor head ada 4 taraf, berarti ada 20 kombinasi. Jadi A1, A2, A3, A4 sampai di sini E4. Jadi ada 20. Ada 20 kombinasi perlakuan atau sebut saja perlakuan. Nah, di mana setiap kombinasi perlakuan itu ya di sini kalau saya tidak bicarakan rancangan lapangannya, ini sebut saja ini adalah layout data. Layout data ini adalah layout data. Jadi data yang berhasil dikumpulkan dari hasil percobaan. Di mana di sini kalau kita lihat ulangan dari setiap kombinasi perlakuan itu 4, semuanya 4. Oleh karenanya ini sering disebut dengan percobaan berfaktor yang seimbang karena ulangannya semua sama. Ya. Nah, andaikan layout datanya seperti ini, subtotal apa yang kita perlukan untuk perhitungan dalam analisis keragaman atau ANOVA. Nah, karena apa yang kita amati respon ini merupakan fungsi dari yang pertama mesin, yang kedua head. Tentunya kalau percobaan berfaktor itu ada interaksi antara mesin dan head, nah, maka sumber keragamannya seperti ini. Jadi ada mesin, ada head, ada interaksi antara mesin dan head, ada galat. Ya. Kemudian ini saya tambahkan subscript untuk mesin itu I, subscript untuk head itu J, berarti untuk interaksinya mesin dan head itu IJ. Sedangkan galat di sini ini ulangannya indeksnya K, bahwa K ini ada 4 ya. K ini 4, 1, 2, 3, 4 ini tersarang, makanya notasinya saya gunakan dalam kurung, yaitu tersarang dalam setiap kombinasi IJ. Ya. Ini totalnya. Nah, oleh karenanya dalam perhitungan ANOVA di sebelah kanan ini nanti, kita perlu membuat notasi di sini, misalnya membuat array ya untuk memudahkan perhitungan. Misalnya di sini adalah kalau tidak dibuat array ya berarti ring ini adalah nanti yang kita gunakan untuk mencari derajat bebas maupun jumlah kuadrat total ya. Kemudian ini nilai-nilai ini yang kita pakai nanti di dalam mencari derajat bebas dan jumlah kuadrat mesin. Demikian juga ini head ya. Untuk head adalah subtotal ini, sedangkan untuk interaksinya, jadi untuk interaksinya itu adalah array yang ada di sini. Sebagaimana diketahui bahwa di sini ini adalah total mesin A ya. Total mesin A itu kalau kita lihat itu adalah yang biru ini ya. Nah, demikian juga yang B, C, D, E. Caranya seperti itu. Nah, untuk head misalnya head 2 ini adalah yang ini ya. Subtotal ini. Itu nilainya sudah terjumlah di sini. Demikian juga misalnya C3 di sini ya, C3 ya ini. Jadi seluruh pengamatan pada ulangan itu jumlahnya ada di sini ya.
8 tambah 5 tambah 0 tambah 7 ya. Nah, oke. Nah, layout untuk dengan data yang sama ya, karena sebetulnya data ini adalah data yang digunakan untuk ilustrasi. Ini hanya untuk ilustrasi saja percobaan berfaktor. Datanya adalah data dari percobaan tersarang ini ya. Jadi sebetulnya begini, dalam setiap mesin itu ada 4 head. Ada 4 head ya. Mesin A ada 4 head, di mana head ini tidak bisa dipertukarkan ke head yang lain. Sebagaimana dalam percobaan berfaktor itu bisa dipertukarkan atau memang dipasangkan. Dipasangkan. Sini ya, bahwa head 2 ini dipasangkan untuk setiap mesin. Di dalam percobaan berfaktor tersarang ini tidak. Bisa tidak ya. Bahwa head 2 itu hanya ada di mesin A. Sedang di mesin B, makanya biar tidak confuse, biar tidak membingungkan, maka mesin B ini head-nya diberi nama yang lain, yaitu 5678. Nah, jadi setiap mesin itu tersarang 4 head. Jadi setiap 4 head ini ada di dalam setiap mesin. Nah, itu bolak-baliknya begitu ya. Sedang ini adalah datanya. Ini adalah data ulangannya. Jadi misalnya ini adalah pengamatan kedua, ini satu. Kalau ini 1, 2, 3, 4 K-nya ya. Pengamatan kedua pada head pertama yang tersarang pada mesin A. Nah, kadang-kadang ada yang menggunakan 5678 itu juga 1, 2, 3, 4 nggak masalah, asal tidak confuse saja bahwa 1, 2, 3, 4 di sini tidak sama dengan 1, 2, 3, 4 di sini, karena 1, 2, 3, 4 yang di sini tersarang di faktor A, sedang 1, 2, 3, 4 yang di sini misalnya tersarang di faktor B, dan seterusnya. Nah, mengenai apa namanya jumlah-jumlahnya ya sama. Misalnya ini, kalau ini kita lihat ya, ini adalah yang kita gunakan nanti untuk perhitungan derajat bebas dan jumlah kuadrat total. Ya. Kemudian untuk mesin karena mesin A itu seluruh pengamatan ini, ya, maka jumlahnya ya ini yang kita pakai. Ini mesin ya, ini apa namanya mesin A, mesin B, mesin C, mesin D dan seterusnya. Nah kalau head ya berarti kita punya ada 4 kali 5, ada 20 head. Ya. Nah, ini head 1, head 2, head 3, dan seterusnya sampai head 20. Nah, jadi itu ya, itu adalah nilai-nilai yang ada sebagai subtotal tiap head. Karena tersarang, kita membuatnya begitu. Nah, perbedaan untuk analisis keragaman, kita pergi dulu dalam percobaan berfaktor, ya. Maka ini adalah derajat bebasnya. Kalau kita lihat derajat bebas mesin adalah berapa banyak taraf mesin dikurang 1. Head juga begitu. Berapa banyak taraf head, jadi berapa banyak kategori head ini dikurang 1. Ya. Oke. Nah, untuk interaksi itu derajat bebasnya merupakan hasil kali dari masing-masing faktor yang berinteraksi. 4 kali 3, 12 ya. 4 kali 3, 12. Sedangkan untuk total ini adalah derajat bebas berapa banyak keseluruhan pengamatan ya. Ada 5 kali 4, 20 kali 4, 80 dikurang 1, 79 ya. 79. Nah, untuk jumlah kuadrat di sini ya. Sekali lagi, kita gunakan data yang ini kalau untuk jumlah kuadrat total. Ya. Sum SQ dari C5 sampai G20. Ya. Itu berapa? Nah, karena masing-masing ini adalah data aslinya atau masing 6 ya dari satu data saja, maka ini dibagi 1 atau pembaginya nggak usah saya cantumkan di situ. Dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksi itu adalah jumlah semua pengamatan ini ya, dikuadratkan dibagi banyaknya semua pengamatan ya, itu faktor koreksi sehingga jumlah kuadrat total adalah 969,05 ya, berapa nih 95 ya, terlalu kecil, kita perbesar dikit misalnya dari 150 dari 100 saja lah ya. Gitu ya. Nah 969,95. Nah
Dengan cara yang sama kita mencari jumlah kuadrat mesin itu, ya, jumlah kuadrat mesin itu yang kita pakai ini, ya. Masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Masing-masing dikuadratkan dari J5 sampai 6N5 ini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Setelah itu dibagi bahwa 93 itu dari berapa pengamatan. Nah, itu caranya jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan itu 80 dibagi banyaknya ini. Kategori dari J5N sampai N5 ini. Ini 5, 20, 80 bagi 5, 16. Bahwa 93 ini kan data dari 16, jumlah dari 16 data asli, ya, data awal. Jadi semua data di sini itu jumlah dari 16 data. Makanya di sini dibagi 16. Ya. Dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksinya sama. Menggunakan ini, ya, menggunakan data aslinya. Data total. Oke. Nah, demikian juga untuk jumlah kuadrat yang head. Jumlah kuadrat head, nah, hanya ini yang dikuadratkan. 106 kuadrat, 1, 2, 3 kuadrat, sampai 86 kuadrat dijumlahkan, dibagi. Nah, kalau sekarang 80 dibagi 4, pembaginya 20. Ya, karena masing-masing ini total dari 20 pengamatan. Nah, sedangkan ini masing-masing data ini adalah total dari 4 pengamatan. Jadi pembaginya 4. Jadi kalau kita lihat derajat jumlah kuadrat dari interaksi ini, ya, itu bagian pertama ini, ya, itu adalah kuadrat ini semua, 16 kuadrat, 38 kuadrat sampai 14 kuadrat ini jumlahin. Ya, ini, ya. Dibagi dengan, nah ini banyaknya data keseluruhan ini 80 dibagi dengan 20. 80 dibagi 20 berarti 4. Jadi pembaginya 4, ya. Adalah ini, banyaknya data ini, ya. Dikurangi faktor koreksi, ini faktor koreksi. Nah, untuk interaksi harus dikurangi dengan jumlah kuadrat dari masing-masing faktor pembentuknya, ya. Jumlah kuadrat mesin dan jumlah kuadrat head dalam hal ini. Nah, sisanya jumlah kuadrat galat itu merupakan selisih, sebagaimana formulanya adalah jumlah kuadrat. Jadi jumlah kuadrat galat ini merupakan selisih dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat mesin, jumlah kuadrat head, jumlah kuadrat interaksi antara mesin head, ya. Jadi ini, ya, kalau kita cari, ya, ini. Nah, ini R12 kurangi R7 kurangi R8 kurangi R9. Nah, itu sampai penghitungan jumlah kuadrat, ya. Nah, kemudian untuk kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Nah, kalau ini kita misalkan bahwa mesin dan head ini pengaruhnya fix, maka hitungnya, cara menghitungnya adalah, nah, untuk itu mungkin perlu saya tambahkan sedikit informasi mengenai bagaimana menentukan nilai harapan kuadrat tengah ini, ya. Nilai harapan kuadrat tengah untuk percobaan berfaktor. Caranya begini. Nah, tadi ada mesin head dan galat. Ini sumber keragaman dari percobaan berfaktor. Nah, kita gunakan indeks IJ, IJK dalam kurung IJ, ya. Nah, di sini kita tulis semua indeks yang kita pakai, yaitu IJK. Andaikan mesin itu sifatnya fix, head itu sifatnya fix, sedang ulangan itu pasti random, ya. Ulangan pasti random, ya. K itu adalah indeks untuk ulangan. Nah, tadi mesin itu tarafnya 5, head-nya tarafnya 4, dan ulangannya ada 4. Ya, kita tuliskan seperti ini dulu. Nah, pertama adalah, jadi yang kita saya hapus dulu, ya. Yang kita isi pertama kali adalah, yang kita isi pertama ini saya hapus, ya. Kalau ini indeks I, maka isikan kolom yang bukan I dengan taraf yang banyaknya taraf yang dipakai. Di sini 4. Ya. Nah, jadi ini I. Jadi pada kolom J dan K, isikan 4 dan 4. Ya. Pada baris
dengan indeks J ini, isikan kolom selain J ya, dengan indeksnya, yaitu di sini 5 dan di sini 4 ya. Oke. Kalau di sini indeksnya IJ, pada kolom IJ ini kita tidak isi, hanya kolom K yang diisi dengan banyaknya di sini. Oh, sorry. Kenapa ini 5? Ini 4 ya. 4 ya. Di sini 4. Oke. Ini 4. Oke. Nah, untuk apa namanya, indeks yang berada dalam tanda kurung pada kolom pada baris keempat ini atau pada komponen galat ini, IJ ini dikasih angka 1 ya. Karena ini 1 ya, yang dalam tanda kurung dikasih angka 1. Nah, sekarang sisanya ini yang belum diisi itu isikan tergantung F atau R. Kalau F itu 0, kolom-kolom di bawahnya ini 0 ya. Ini 0, dan karena ini F juga ya, ini 0 juga, 0. Dan untuk random kita tuliskan 1. Ya. Oke. Selanjutnya, karena mesin ini sifatnya fix, kita gunakan notasi V, VM. Ini daripada saya nulis kelamaan, saya tulis V saja, VM. Head juga VM, interaksinya juga VM. Kalau fix, interaksinya fix. Kalau salah satu ada yang random, maka interaksinya random. Nah, galat ini random. Ya, galat ini random. Karena apa namanya, ulangan ya, ulangan ini random. Nah, di sini sigma kuadrat E. Nah, sekarang begini. Kita mulai dari yang pertama, yang di sini, itu adalah kalikan ya. Kalikan angka-angka yang berada pada kolom selain I. Nah, kalau selain I berarti J dan K. Ini kita kalikan ya. Nah, kita kalikan. Kemudian kopikan pada baris-baris di bawahnya yang memiliki indeks I. Nah, yang kedua ini indeksnya J, maka di sini tidak kita kopikan. Tidak kita kopikan. Sedang ini ada IJ, ada I-nya. Kita kopikan di sini. Ya, 0 kali 4, 0. Yang terakhir ada I-nya. 1 kali 1, 1. Ya. Setelah selesai sampai paling bawah, kita geser ke kanannya. Jadi untuk itu kita mulai baris kedua yang ada indeks J-nya. Yang ada indeks J-nya ini, kita tidak kalikan, kita tidak ikutkan dalam perkalian itu kolom J-nya, yaitu kolom selain J. Kolom selain J adalah kolom I dan K. Kalau kita kalikan, 5 kali 4, 20. Ya. Kopikan di bawahnya yang ada subscript J-nya. Kebetulan di sini ada J, berarti kopikan ke bawah semua ya. Kopikan ke bawah semua. Hasilnya 20, di sini 1. Demikian juga seterusnya di sini. Di sini selain IJ yaitu K, berarti hanya ini saja yang masuk di sini, yaitu K ya, 4. K sama dengan 4. Kopikan ke bawah ya, kopikan ke bawah, ini kan hanya K saja ya. Ya, jadi kopikan ke bawah 1 ya. Sedang yang lain, yang ini seterusnya juga tinggal 1 ya. Satu aja. IJK ya. Oke, nah setelah itu kita rotasi 90 derajat sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa bahwa komponen terakhir galat itu, nilai harapan kuadrat tengah galat itu adalah sigma kuadrat epsilon. Nilai harapan kuadrat tengah interaksi mesin dan head ini sigma kuadrat epsilon ditambah 4 VMH. 4 VMH ya. Untuk head sigma kuadrat epsilon ditambah 20 VH. Untuk mesin sigma kuadrat epsilon ditambah 16 VM. Ini maksudnya begini. Ya, kalau VM ini, jadi kalau kita lihat di sini untuk menguji apakah semua mesin memiliki pengaruh yang sama terhadap respon apa tidak, itu sama saja menguji apakah VM di sini sama dengan 0 apa tidak. Ya. Nah, komponen selain sigma kuadrat epsilon plus 16 VM itu yang hanya sigma kuadrat epsilon saja adalah yang paling bawah. Oleh karenanya, sewaktu menghitung F hitung ini, kita gunakan kuadrat tengah
mesin itu dibagi pembaginya kuadrat tengah galat. Ya, itu alasannya. Ya. Kemudian sama halnya dengan ini. Apakah head itu berpengaruh signifikan terhadap respon apa tidak? Sama saja mengisi apakah V head ini, VH ini sama dengan 0 apa tidak. Satu-satunya komponen sigma kuadrat epsilon sebagian dalam kuadrat tengahnya hanya galat di sini. Ya, jadi makanya pembaginya juga tetap dengan kuadrat tengah galat. Jadi kuadrat tengah head dibagi kuadrat tengah galat. Demikian juga dengan analogi yang sama, di sini kuadrat tengah mesin head ini interaksinya dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, itulah bagaimana prosedur menguji F ya di dalam analisis keragaman seperti ini. Sedangkan ini adalah nilai peluang dari distribusi F-nya itu sendiri ya. Nah, gitu. Oke, nilai peluangnya dan sebagainya. Nah, yang signifikan apa tidak tergantung taraf nyata pengujiannya. Nah, di sini kalau 5% ya ini juga belum 5% nih, masih di atas 5% ya. Tapi kita bisa katakan bahwa mesin head ini atau interaksi ini signifikan pada taraf 6,1%. Nah, bagaimana dengan percobaan tersarang? Nah, dalam percobaan tersarang, maka jumlah kuadrat mesin dan jumlah kuadrat total ini sama cara menghitungnya dengan percobaan berfaktor ya. Jadi 445 sini ya 79 969. 445 79 969, sekian ya. Hanya saja sekarang untuk menghitung jumlah kuadrat head, nah head-nya ini karena tersarang di dalam mesin. Karena tersarang di dalam mesin, jumlah kuadratnya begini cara mencarinya. Ya, cara mencarinya begini. Jadi sama seperti tadi, ini jumlah kuadrat yang tersarang dalam sini, jadi 16 kuadrat. Jadi dari C10 sampai V10 ini dikuadratkan. C10 sampai V10 dikuadratkan. Dibagi berapa banyak masing-masing ini dari berapa data masing-masing subtotal ini dari 4 data. Jadi pembaginya ini 4. Sebetulnya ini pembaginya 4. Ya. Kemudian dikurangi faktor koreksi. Benar, dikurangi faktor koreksi. Hanya setelah itu dikurangi oleh tempat di mana head itu tersarang, yaitu mesin. Nah, jadi ada selain dikurangi faktor koreksi, dikurangi lagi tempat di mana head itu tersarang, yaitu jumlah kuadrat mesin. Ya. Sedang jumlah kuadrat galat sama caranya. Jadi tinggal mengurangkan jumlah kuadrat total ya, dikurangi jumlah kuadrat mesin, dikurangi jumlah kuadrat head yang tersarang di dalam mesin. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah derajat bebas, derajat bebas. Kalau untuk mesin dan total sama ya, untuk mesin dan total sama. Hanya untuk menghitung jumlah kuadrat derajat bebas mesin head di dalam mesin ini ya, derajat bebas head di dalam mesin, head yang tersarang di dalam mesin, ini caranya begini. Misalnya kita lihat, ini kebetulan balance ya. Balance itu artinya setiap mesin ini tersarang di dalamnya 4 head, semuanya 4. Jadi 4 ini dikurang 1, 3. Ya. Di A ada 3 derajat bebas, di B ada 3 derajat bebas, sampai E ada 3 derajat bebas. Jadi 3 kali 5, 15. Nah, bagaimana kalau nanti misalnya taraf keduanya itu tidak sama? Taraf keduanya nggak sama. Ya. Caranya begitu. Misalnya A itu 4, B-nya ada 5 head, C-nya ada 4 lagi, D-nya ada 6. Ya masing-masing kurang 1, kemudian dijumlahin. Ya. Masing-masing kurang 1, kemudian dijumlahin. Ini sama seperti ini yang sudah saya buatkan. Atau kalau balance ya, taraf yang kedua berapa? B. Jadi B-nya kurang 1, 4 kurang 1. Kali taraf A misalnya. Ya. 3 kali 5, jadi 15. Sedangkan ini adalah sisa dari 79 dikurang 4 dikurang 15. Oke? Jumlah kuadrat sudah diperoleh, kuadrat tengah, jumlah kuadrat dibagi derajat bebas masing-masing. Hanya F hitungnya di sini ya. Nah ini caranya seperti tadi. Caranya seperti tadi. Ya. Jadi kita taruh di sini semua sumber keragaman. Sumber keragamannya. Sumber keragamannya hanya mesin, head di dalam mesin, dan galat. Ya. Nah, mesin indeksnya I. Di bawah indeks
kolom J dan K ini kita tulis taraf yang digunakan 4, 4. Nah. Oke. Nah, yang head di dalam mesin ini, ada indeksnya J di dalam I. Nah, yang I itu, yang I ini, ya, karena ini tersarang, itu di bawah R, ya, di bawah I ini kita tulis 1. Tulis 1. Ya. Oke. Sedangkan K-nya ini karena tadi IJ ini yang tidak ada itu K-nya kita tulis 4 di sini ya. Nah, ini biar nggak bingung, ini belakangan. Ini tarafnya, caranya ini dulu caranya. Ya. Setelah itu ya, ini kan yang tidak ada IJK, yang tidak ada IJ yaitu K ya. Sedang di sini untuk yang tahap berikutnya adalah yang berada dalam tanda kurung ya. Yang berada dalam tanda kurung ini kita kasih nilai 1 ya. Kita kasih nilai 1 ya kan, tanda kurung tersarang dalam 1 ya. Oke. Di sini tersarang dalam IJ, kita kasih 1 ya. Nah, selanjutnya kita lihat apakah kolom ini ada tanda F atau R, artinya baris tersebut fix atau random. Kalau fix kita kasih 0 ya. Kalau random kita kasih 1. Ya, jadi begini. Nah, oleh karenanya kita dapatkan seperti ini ya. Sehingga untuk menguji pengaruh head di dalam mesin, ini ya, cara mengujinya sama, kuadrat tengah head dalam mesin dibagi kuadrat tengah galat ya. Karena komponennya yang bukan sigma kuadrat epsilon ditambah 4 sigma kuadrat head itu sigma kuadrat epsilon saja. Tetapi untuk menguji jumlah kuadrat pengaruh mesin di sini yang kita lakukan adalah ya pembaginya adalah bukan kuadrat tengah galat tapi kuadrat tengah head yang tersarang dalam mesin, karena nilai harapan kuadrat tengahnya dari mesin ini, dari sumber keragaman mesin ini adalah sigma kuadrat epsilon ditambah 4 sigma kuadrat head ditambah 16 Vm. Yang bukan 16 Vm adalah nilai harapan kuadrat tengah head yang tersarang dalam mesin. Oleh karenanya cara menghitung F hitungnya adalah seperti itu, yaitu kuadrat tengah mesin dibagi kuadrat tengah head yang tersarang dalam mesin. Ya, ini nilai peluangnya ya diperoleh dengan cara yang sama. Oke. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi seperti itu caranya, cara menghitung jumlah kuadrat untuk percobaan tersarang. Nah, yang terakhir atau sebelum terakhir, nah untuk memudahkan itu saya harapkan cara menyajikan datanya bukan seperti ini, tapi dengan menggunakan teknik penyajian seperti format-format yang banyak dipakai di dalam aplikasi-aplikasinya. Jadi caranya begini. Ada mesin, ada head, ada strain reading. Ini responnya ya, responnya. Kemudian untuk memudahkan ya kita ini beri nama. Ini misalnya var mesin ya. Kemudian ini var head. Kemudian ini respon gitu ya. Nah, kemudian di sini dengan cara seperti itu kita lebih mudah karena cukup mencari tabel silang berapa subtotalnya, yaitu dengan cara sum if menggunakan perintah jumlah bersyarat ya. Jumlah bersyarat pada respon ini yang varian yang mesinnya A berapa gitu ya. Nah, jadi perintahnya seperti ini tinggal kalau begitu ini tinggal mengopikan ke sana kan sama ini karena kita sudah beri nama dari array itu. Kemudian yang head caranya sama juga. Hanya diganti saja kan? Jadi ganti var head, hanya sini indeks pencariannya kuncinya itu ada di kolom G ya.
Dengan cara yang sama, kita bisa lebih dari satu variabel di sini untuk jumlah bersyarat, yaitu respon berapa jumlah yang ada di kolom respon ini kalau mesinnya A dan head-nya 1 misalnya. Nah, ini tinggal jumlah itu ya. Caranya seperti itu. Nah, agar bisa dikopikan, jangan lupa ini dikunci, G-nya dikunci, dan kalau di sini 14-nya dikunci dan F-nya yang dikunci. Oke. Nah, sehingga bisa dikopikan, dan seterusnya angka-angka inilah ya. Jadi jauh lebih cepat ya cara mencari jumlah tadi. Angka-angka inilah yang sering disebut kita ya, yang kita gunakan dalam mencari derajat bebas dan jumlah kuadrat ya. Oke. Nah, caranya sama ya. Nah, itu cara menyajikan data supaya kita lebih cepat di dalam mencari subtotal faktor A, subtotal faktor B, subtotal interaksi ya. Nah, apalagi kalau nanti percobaannya 3 faktor ya. Nah, sekarang kalau kita punya gabungan antara percobaan berfaktor dan tersarang. Nah, berfaktor dan tersarang ya. Ini saya ambilkan dari bukunya Hicks ya. Nah, kira-kira bahasa aslinya begini. Jadi seorang investigator berkeinginan untuk memperbaiki banyaknya putaran banyak putaran per menit dari senjata yang ditembakkan gitu. Jadi dia membuat sedemikian rupa bahwa ada suatu metode loading baru ya, yang diharapkan dapat meningkatkan banyaknya putaran per menit bila dibandingkan dengan metode loading yang sudah ada ya. Nah, untuk itu, untuk menguji hipotesis tersebut, dia perlu sebuah tim yang terdiri dari para lelaki untuk mengoperasikan peralatan tersebut ya. Dia milih tim laki-laki tersebut itu ada 3 grup yang kita sebut saja slight, severe, dan heavy men atau rugged men ya, rugged men ya. Dia pilih 3 tim secara acak untuk mewakili setiap tiga kondisi fisik dari grup penggrupan itu. Setiap tim diminta untuk mencoba kedua metode ya, loading dari senjata tersebut secara acak. Nah, ini kalimat yang secara implisit menyatakan bahwa ada interaksi antara metode dan grup ya. Nah, dan setiap tim ya menggunakannya 2 kali, artinya ulangannya 2 kali. Oke, jadi makanya cara penyajian yang paling gampang adalah dengan menggunakan metode seperti ini ya, seperti ini. Kemudian ini kita lihat, jadi 111 ini ada 2, ini artinya 2 ulangan ya, ulangannya 2. Oke. Nah, atas dasar itu ini misalnya namanya apa? Grup ya, namanya tim, namanya metode, namanya gun loading atau respon, terserah lah ya. Nah, jadi dengan metode yang terakhir saya sampaikan, kita menggunakan sum ifs ya, sum ifs ya, sum ifs ya. Nah, tergantung nama apa namanya array-nya tadi apa ini ya. Ada ini. Jadi yang dijumlahkan yang di sini yang biru ini ya. Untuk ini kriterianya, grupnya sama dengan G13, grupnya 1, grupnya 2, grupnya 3 dan sebagainya. Jadi kalau ini kita jumlahkan semua sama. Ini misalnya 696. Jadi jumlah semua ini adalah 696, bisa dilihat dari Excel di sini ya. Nah, oke, semua sama. Nah, sekarang sebelum ke jumlah kuadrat ya, sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang tadi. Metode I ya. Jadi selain I ini JKM tuliskan berapa banyak taraf yang dipakai. 332.
Ya, 3, 3, 2. J, jadi IKM. Ya, IKM. 2, 3, 2. Oke, sebelumnya bahwa untuk metode dan grup ini fix. Metode dan grup ini fix. Sedangkan timnya itu random. Tadi kan dipilih secara acak. Ya, ada kata-kata dipilih secara acak. Dan tentunya untuk indeks yang M itu ulangan, itu random. Oke? Nah, ada sumber keragaman metode, grup, dan interaksinya. Dan karena tim tadi itu berada di dalam grup, dia tersalang dalam grup ya, maka kita notasikan begini. KJ, karena J itu indeksnya indeks untuk grup ya, indeks untuk grup ya. Oke, jadi agak ada sedikit berbeda. Jadi tim dalam kurung grup, timnya indeksnya K, grupnya indeksnya J, K dalam kurung J ya. Sedangkan interaksi antara metode tim grup, nah ingat metodenya I, tim grupnya KJ, K dalam kurung J. Jadi di sini I, K dalam kurung J. Dan galatnya di sini ini harusnya kecil aja ini ya, kecil aja sekalian ya. Jadi ya, biarlah MIJK. Nah sekarang gini, untuk I, kolom top I, JKM 332. Untuk baris kedua indeksnya J, kolom J tidak diisikan di sini, isikan kolom IKM 232. Untuk IJ selain IJ isikan KM 32 ya. Kemudian ini sudah pakai tahap berikutnya ya. Yang berada dalam tanda kurung, isikan dengan 1. Ini J-nya 1 ya. J-nya 1. J-nya 1. Ya, merah-merah ini. IJK 1. Ini saya merah. Ya, karena ini untuk di mana dia tempat bersarang ya, 111. Itu berikutnya. Setelah itu di bawah F tuliskan angka 0 yang belum diisi tadi, 0 0 0 ya. 0 0. Sedang di bawah R tuliskan 1 yang belum diisi, 1 1 1. Ya. Nah, selanjutnya ya komponennya nih dari bawah ini, karena ini error sigma kuadrat epsilon, karena ini metode dan tim grup, bahwa metode dan tim grup itu karena tim grup itu sifatnya random ketemu apa saja, mau ketemu fix atau apalagi random itu sifatnya random. Jadi 3 komponen ini komponennya sigma kuadrat epsilon, sigma kuadrat interaksi MT, sigma kuadrat T tim ya. Oke. Sedangkan yang ketiga di atasnya itu fix, jadi VMG, VG, VM ya. Nah, kemudian ini caranya seperti tadi ya. Ini selain kolom I kalikan ya, 332 ya kan. Di sini ini kolomnya J. Ini barisnya J. Ya, untuk baris yang ada kolom I-nya, kopikan yang rumus tadi. Ya. Kopikan rumus ini. Kopikan kolom JK M. Kalikan. Ya. Yang di sini nggak ada, tapi di sini ada. Ya. Ada. Di sini 0. Di sini tidak diisi ya. Ini tidak diisi. Ya. Ini 0. Sedangkan di sini 2, di sini 2, di sini 1. Pindah ke kolom berikutnya, dimulai dari sini. Ya. Kecuali kolom J kalikan kolom IKM. IKM ya, kalikan. Nah, nanti ke bawah kopikan. Nah, karena di bawah J ini ada J semua, ini ada J, ada J, ada J, ada J, maka kopikan semua di sini ya. Kopikan. Jadi misalnya jadi kolom I, kolom K, kolom M kalikan dan seterusnya seperti itu ya. Kenapa di sini nggak ada? Di sini tidak ada. Karena baris ketiga itu IJ.
Di sini tidak ada IJ, hanya J saja yang ada. Ya, hanya J saja yang ada. Nah, atas dasar itulah, ya, maka nilai harapan kuadrat tengah dari model ini adalah seperti ini. Jadi ini adalah, maksudnya di sini komponen galat itu, nilai harapan kuadrat tengah komponen galat itu hanya sigma kuadrat epsilon saja, sedang untuk metode tim dan, jadi sigma kuadrat epsilon itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Sigma kuadrat MT, sigma kuadrat ada MT ini, semua yang ada metodenya ada. Jadi 2, 2, 2. Ya. 2, 2, 2. Ya. Demikian juga yang sigma kuadrat T, yang ada grupnya. Yang ada grupnya di sini. Ya. Ini. Yang ada tim dalam grup. Nih. Yang ada grupnya. Ya. Jadi 4. Kemudian di sini VG. VG di sini ini hanya untuk yang interaksi metode grup. Ya. Ini hanya grup saja, ini metode saja. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau begitu untuk menguji metode interaksi antara metode dan tim grup itu pembaginya jumlah kuadrat galat. Kuadrat tengah galat. Jadi kuadrat tengah ini dibagi kuadrat tengah galat ya. Nih. Oke. Sedangkan untuk tim dalam grup masih ya. Ini semua dengan kuadrat tengah galat sampai di sini. Nah, begitu yang ketiga, ketiga dari atas ini interaksi antara itu ya. Pembaginya bukan jumlah kuadrat galat tapi yang ada komponen dua komponen pertama ini ya. Jadi pembaginya adalah kuadrat tengah interaksi antara metode dan tim. Itu ya. Dan seterusnya. Kenapa ini grup dibagi tim dalam grup? Karena di sini 1, 4, 12 komponen yang ada selain VG adalah sigma kuadrat epsilon dan sigma kuadrat T ini hanya dimiliki oleh kedua sumber keragaman ini. Ya. Yang terakhir ini ya, untuk menghitung sumber keragaman metode ini adalah dengan cara membagi, ya ini kan 1, 2, 16 ya. 1, 2, 18. Yang ada sigma kuadrat epsilon dan sigma kuadrat MT adalah metode tim. Ya. Kok nggak dibagi dengan ini? Nggak bisa, karena di sini ada komponen lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan yang berkaitan dengan percobaan berfaktor, percobaan tersarang, dan kombinasi antara percobaan berfaktor dan tersarang. Terima kasih.